Demikian pembacaan Alkitab dari 1 Korintus pasal 13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. 1 Korintus pasal 13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Sebagai bentuk penghormatan kita atas firman Tuhan ini, saya serahkan kita semua berdiri. Saya bacakan bagi kita di bawah pokok kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergelincir. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Demikian bacaan Alkitab bagi kita, dan berbahagia adalah kita yang mendengar dan merenungkan firman Tuhan serta melakukan dalam hidup setiap hari. Firman-Mu berita bagi kami. Yang Tuhan Yesus kasihi, mengawali renungan saya pada malam hari ini. Saya ingin mengundang kita semua, tidak salah juga kalau kita memberikan aplaus bagi kedua orang tua kita yang kita kasihi. Itu tanda sukacita kita bersama dengan Papa dan Mama Andi. Saya ingat ada satu lagu dalam hidup jemaat yang mengatakan begini: bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Lalu di ayat 2 juga begini: bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Amin, Dok? Ya. Bapak, Ibu, dan saudara semua yang dikasihi dan diberkati Tuhan, secara khusus Bapak dan Mama Abu, anak-anak, menantu dan cucu juga yang berbahagia, orang Kristen, saudara dan saya, orang Kristen percaya akan 3 hal ini. Orang Kristen percaya akan 3 hal ini: iman, pengharapan, dan kasih. Dan dikatakan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Ayat 13 dari bacaan tadi sebenarnya. Sekalipun kita dapat berkata-kata dengan semua bahasa, tapi jika kita tidak mempunyai kasih, Paulus bilang kita sama seperti gong yang berkumandang dan canang yang bergelincir. Ya. Kalau kita berkata-kata dengan semua bahasa, tapi kalau tidak mempunyai kasih, peribahasa bilang sama seperti tong kosong nyanyi bunyinya, tidak berisi. Sekalipun kita punya banyak karunia, tapi kalau tidak mempunyai kasih, semuanya itu tidak berguna. Jika demikian,
Bapak dan Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, pertanyaan bagi kita, seberapa banyak dari kita yang telah dengan sungguh-sungguh belajar tentang kasih dalam perjalanan hidup ini? Itu menjadi pertanyaan bagi kita. Seberapa banyak dari kita yang telah dengan sungguh-sungguh belajar tentang kasih dalam perjalanan hidup ini? Ada orang yang memberi jawab begini, jika kita belajar tentang sukses lebih banyak dari kita belajar tentang kasih, maka sebenarnya kita tidak sukses. Saya ulangi lagi, ada pendapat bilang begini, jika kita belajar tentang sukses lebih banyak dari kita belajar tentang kasih, maka sebenarnya kita tidak sukses. Jika kita belajar tentang kemakmuran lebih banyak dari kita belajar tentang kasih, maka sesungguhnya kita tidak meraih kemakmuran yang sejati. Karena belum tentu kita bahagia karena kita sukses, belum tentu, ya, belum tentu. Belum tentu orang sukses itu bahagia. Belum tentu orang yang mempunyai lebih itu dia bahagia, belum tentu. Karena bahagia yang sesungguhnya ketika kita menerima kasih dan kita mengasihi sesama. Itu kebahagiaan yang sesungguhnya. Ketika kita memperoleh kasih dan kita bisa mengasihi orang lain, itulah kebahagiaan. Bapak dan Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, apa itu kasih? Ada banyak definisi tentang kasih. Bahkan Alkitab juga menjelaskan kepada kita semua tentang apa itu kasih. Tapi pada kesempatan yang berbahagia ini saya mau katakan kepada kita semua, kasih itu tidak menyerah pada keadaan apapun. Kasih itu tidak menyerah pada keadaan apapun, entah keadaan itu baik atau tidak baik, sakit atau sehat, susah atau senang. Kasih itu tidak pernah menyerah. Itulah kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia, merendahkan diri dan menjadi sama dengan manusia, lahir di kandang domba, dibungkus dengan lampin dan dibaringkan dalam palungan, bahkan sampai mati di atas bukit Golgota. Kasih Tuhan adalah kasih yang menendangkan kepada kita semua, kasih yang tidak pernah menyerah dalam segala keadaan apapun. 50 tahun papi dan mami membangun kehidupan rumah tangga, saya percaya dengan kasih yang tidak pernah menyerah. Amin. Papi dan mami membangun kehidupan rumah tangga sebagai suami istri dengan kasih yang tidak pernah menyerah, tetap saling mengasihi dalam keadaan apapun, untung atau rugi, susah atau senang, sehat atau sakit. Kasih kedua orang tua kasih kita tidak pernah menyerah, tidak pernah menyerah sampai usia perkawinan emas 50 tahun. Dan kita percaya untuk hari-hari selanjutnya kasih yang tidak pernah menyerah itu akan tetap terpelihara dengan baik dalam kehidupan papi dan mami. Itu yang pertama. Yang kedua, kasih itu adalah percaya segala sesuatu. Mari saudara kita terus mengingat akan hal ini. Saya ulangi sekali lagi, bahwa kasih itu adalah percaya segala sesuatu, dan ini harus kita selalu ingat dalam hidup kita. Kasih itu percaya segala sesuatu. Alangkah bahagia dan indahnya hidup ini ketika kita memilih
memilih percaya kepada segala hal yang baik dan bukan yang buruk. Sekalipun dalam keadaan apapun, dalam hidup perkawinan, kita selalu berhadapan dengan hal-hal yang buruk. Seandainya begini, kalau kita menghadapi hal yang buruk itu 9 hal buruk dan cuma 1 hal yang baik, rumah tangga kita bisa terpelihara dengan baik kalau kita memilih 1 hal yang baik dari 9 hal yang buruk. Amin, Bapak Mama. Amin, Bapak. Papa dan Mama sebagai suami istri telah memilih untuk percaya kepada segala hal yang baik dan bukan hal yang buruk tentang pasangan masing-masing. Hal-hal buruk itu pasti ada dalam hidup ini, saudara. Bahkan mungkin terlampau banyak. Tapi kalau kita lebih percaya pada hal-hal yang baik, maka sudah pasti kita akan menikmati kebahagiaan dalam hidup dan dalam hidup rumah tangga kita. Banyak rumah tangga yang hancur karena lebih memilih percaya pada hal-hal yang buruk daripada hal-hal yang baik. Itu harus kita akui. Ketika kita memilih untuk percaya kepada hal-hal yang baik, sekalipun jumlahnya sangat sedikit, tapi hal yang baik itu pasti akan mengalahkan hal yang buruk. Walaupun jumlahnya cuma 1, tapi bisa mengalahkan hal yang buruk lebih daripada 1. Sayangnya, masih ada orang yang menyusahkan dirinya karena percaya pada hal-hal yang buruk. Banyak rumah tangga yang tidak tahan karena percaya pada hal-hal yang buruk. Apalagi kalau percaya pada berita-berita hoax ya. Adanya di sini. Kita semua tahu bahwa hal-hal yang buruk akan menimbulkan kehancuran dalam hidup. Hal-hal yang buruk itu akan menimbulkan, tapi dan Mami sudah membuktikan kepada kita semua bahwa Papi dan Mami lebih memilih percaya kepada hal-hal yang baik daripada hal-hal yang buruk. Itu yang kedua. Yang ketiga, selanjutnya Rasul Paulus katakan kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Apa itu sabar? Sabar artinya bertahan dalam segala hal yang tidak menyenangkan. Saya ulangi lagi. Sabar itu artinya bertahan dalam hal-hal yang tidak menyenangkan. Tetap memiliki sikap hati yang baik. Mereka mau cek ini sedikit bisa kumpul di mana bisa bertanya boleh itu. Dan buat kedua dari Papi ya. Tapi sudah 50 tahun ini hidup bersama dengan Mami. Mami pernah dicari oleh saya satu sembuh. Sering kok. Ya. Selama 50 tahun menikah dengan Mami. Mami pernah bikin Papi punya prinsesa kan? Tidak, itu luar biasa. Saya tepuk tangan itu. Ini luar biasa. Kalau Mami sendiri, dan sampai berbeda dengan oh sama, luar biasa. Ya ini kedua orang tua ini tidak saling memisahkan satu dengan yang lain. Terlalu luar biasa. Saya percaya pasangan-pasangan yang ada sekarang ini pasti 20 pasangan memiliki hati di sesa. Cuma tetap bertahan sampai saat ini. Terima kasih Pak dan Mami. Ini menjadi teladan contoh bagi kita semua. Tetapi
dalam segala hal yang tidak menyenangkan. Suami yang sabar adalah suami yang bertahan terhadap sikap istri yang tidak menyenangkan. Banyak suami yang mengeluh dari istri, yang bilang tak cuma satu, apa? Mulut. Kalau polisi mulut ini kadang-kadang kurang menyenangkan. Tapi yang luar biasa, suami-suami bertahan. Tepuk tangan dulu untuk suami-suami. Cuma kadang-kadang kalau begini terus pulang tetap cerewet samanya. Sahabat itu adalah bertahan dalam segala hal yang tidak menyenangkan. Istri yang sabar adalah istri yang bertahan terhadap sikap suami yang tidak menyenangkan. Kira-kira istri suami apa? Suami bersikap yang tidak menyenangkan istri itu apa? Kalau tadi istri kan mulut, cerewet. Kalau suami sekalipun demikian, ada banyak istri yang bertahan. Tepuk tangan untuk semua istri. Terima kasih banyak. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, suami dan istri yang sabar adalah suami istri yang mau belajar melewati penderitaan dengan sikap yang baik. Ada orang yang mengaku tidak bisa sabar karena tidak bisa tahan dalam segala hal yang tidak menyenangkan. Ada yang tidak mau belajar juga untuk melewati penderitaan dengan sikap yang baik. Padahal kita semua tahu bahwa tidak ada perkawinan tanpa hal yang tidak menyenangkan. Tidak ada perkawinan tanpa penderitaan. Karena itu, dalam perkawinan harus ada sikap sabar. Pertanyaannya bagaimana supaya kita bisa sabar dalam membangun kehidupan rumah tangga kita, supaya kita juga bisa mencapai usia 50 tahun seperti Papi dan Mami. Dalam bacaan yang kita baca di Galatia 5 ayat 22 sampai ayat 23, pada buah roh yang pada terakhir itu dikatakan penguasaan diri. Dia mulai dengan buah roh itu kasih, dia mengakhiri dengan pengendalian diri atau penguasaan diri. Ini artinya saudara yang terkasih, ya, kita bisa sabar kalau kita punya pengendalian diri. Kita bisa menguasai diri. Kita bisa menjadi orang yang setia dalam kehidupan perkawinan kalau kita punya pengendalian diri. Kita bisa membawa sukacita dalam kehidupan keluarga kita kalau kita punya pengendalian diri. Jika tidak ada pengendalian diri, maka buah roh yang diajarkan kepada kita semuanya itu tidak berguna. Karena itu sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, kita mesti bersyukur atas setiap firman Tuhan yang diberitakan kepada kita semua. Saat dimana kita tidak mampu, maka firman Tuhan tetap menjadi jalan keluar yang terbaik bagi kita supaya kita bisa memelihara hidup ini dengan baik. Bapak Mama, Bapak Saudara semua, dalam momen ulang tahun perkawinan yang ke-50 ini, semua kita yang diundang, mari kita menyaksikan bagaimana Allah di dalam Tuhan Yesus mengasihi keluarga Bapak Dan dan Mami Abu, ya, mengasihi keluarga ini dengan kasih Allah yang begitu besar, dengan kasih Allah yang begitu ajaib, dengan kasih Allah yang tidak pernah menyerah pada kehidupan keluarga ini. Tuhan yang adalah kasih terus berdaya dalam kehidupan perkawinan Papi dan Mami, dua orang tua yang kita cintai. Mereka berdua menjadi teladan bagi kita semua. Tuhan yang adalah kasih membuat mereka berdua satu dengan yang lain. Tuhan yang kasih membuat kedua orang tua kita sabar menanggung segala sesuatu dalam kehidupan perkawinan mereka. Dan karena itu, di usia 50 tahun ini, kita semua turut bersuka cita dan berbahagia. Sekalipun dalam kehidupan Papi dan Mami ada kehidupan dan pergumulan-pergumulan hidup, tapi sukacita itu tak pernah pudar dalam kehidupan kedua orang
untuk semua kebaikan Tuhan pada hari ini, untuk semua berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kami dan Mami, untuk semua wajib menyatakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan yang dianugerahkan kepada kedua orang tua kita. Kita semua percaya bahwa untuk langkah-langkah selanjutnya kebaikan Tuhan terus menuntun, memelihara, menyertai, menaungi Pak dan Mami, supaya dalam doa dan harapan bisa lalu mencapai usia perkawinan yang ke-51 tahun. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saya duduk di bagian depan, mereka di bagian belakang. Lalu saya menoleh ke belakang, saya lihat istri saya dengan seorang temannya. Lalu saya lihat terus. Begitu saya lihat, dia lihat saya, dia tunduk begini. Lalu saya bilang, pengalaman saya kalau saya lihat nona-nona kalau tunduk, itu berarti dia ada hati untuk saya. Jadi sudah saya pelajari yang itu berkenalan. Kebetulan saya dengan buat teman saya, kami dengan mahasiswa dengan Kupang. Lalu saya tanya, nona siapa? Oh, ini nona Benyamin. Lalu tinggal di mana? Oh, dekat-dekat saja. Waktu itu saya masih tak mengerti. Ada lewat jalan 200 meter. Lalu saya bilang begini. Mereka juga begini, tapi bapaknya itu khas. Bapaknya biara anjing kan dari bisa bersama. Jadi orang itu bisa masuk itu rumah. Lalu mereka bilang, ketika ini itu mau naksir. Jadi saya bilang, kalau ini tiga orang mau naksir, oke boleh, silahkan kita bertarung saja. Dengan catatan, siapa bisa masuk ke rumah, maka dia yang dapat. Jadi yang lain tidak boleh ganggu lagi. Jadi satu hari kita pergi masuk rumahnya kan masuk dalam. Teman saya pertama pergi, anjing gonggok kejar, dia lari keluar dari itu. Teman saya yang kedua pergi sama juga. Waktu saya pergi, anjing semua punya telingnya begini terus. Tidak ada yang gonggok sama sekali. Ya karena saya datang dengan kalau kita kasih, saya ingin mengambil dia seperti istri saya. Itu perkenalan pertama itu. Lalu kemudian saya ingat waktu itu pasca. Lalu saya sampaikan kepada kakak saya berdua, Pak Isahul, masih anak sini sudah 20 tahun, dan Pak Kaila kami almarhum. Saya bilang saya mau menikah. Menikah dengan siapa? Menikah dengan orang Benyamin. Sudah kalau memang mau urus saja. Jadi akhirnya tanggal 16 Desember 2000 yang 16 Desember masuk kita, lalu tanggal 28 Desember kami menikah. Kami mulai dari bawah menggunakan dari bawah, tapi memang Tuhan itu luar biasa. Tuhan berkati sehingga saya bisa berkiprah di politik dan beroperasi. Dan memang apabila di balik kesuksesan seorang suami adalah ada seorang istri yang luar biasa. Jadi istri yang luar biasa yang menjadi saya, lalu kami bertanya sampai hari ini kami dikurangkan oleh kerunanya anak 17 cucu, 2 bulan. Saya selama menikah 50 tahun ini, saya belum pernah tangan saya naik istri saya. Tidak pukul, tidak pernah. Tidak pernah sama sekali. Karena saya belajar dari orang tua saya, bapak saya dan mama saya juga begitu, tidak pernah berperang. Lalu saya hitung, tapi ada sedikit pendapat juga memang. Tapi yang sedikit pendapat biasa, saya pendapat hal-hal yang tidak terlalu prinsip. Itu selama 20 tahun
hanya 9 kali saja selisih pendapat. Selisih pendapat pertama itu adalah setelah kami menikah waktu tidur. Waktu tidur istri saya mau lampu dimatikan. Saya mau lampu harus menyala. Nah, akhirnya sudah tidak kesepakatan pakai lampu yang kecil itu, yang hijau-hijau kecil, supaya tidak ada hal-hal yang prinsip dan sampai sekarang. Saya berterima kasih kepada anak saya bersama menantu yang dalam hal ini mengadakan kita bersyukur pada malam hari ini. Terima kasih, Tuhan berkati kita sekalian.